Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap semangat ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tematik tema 1, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4 tentang pengaruh kondisi geografis terhadap aktivitas ekonomi penduduk dan penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak, coba perhatikan gambar berikut. Apakah ada perbedaannya ya? Bagus sekali. Benar, 100 untuk kalian. Dari gambar tersebut, terlihat bahwa aktivitas penduduk di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis di mana masyarakat itu tinggal, terutama kondisi fisiknya. Kondisi fisik itu meliputi kondisi iklim, topografi atau keadaan muka bumi, jenisnya, kualitas tanah, dan kondisi perairan. Berdasarkan kondisi geografis yang ada, penduduk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dengan pengetahuan dan teknologi yang dikuasai dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Nah, apa saja sih dampak positif letak geografis Indonesia yang terletak di antara dua benua dan dua samudra itu? Ternyata, dari segi ekonomi, letak geografis Indonesia sangat menguntungkan karena Indonesia menjadi salah satu jalur perdagangan dunia yang ramai dilewati. Oleh sebab itu, pelabuhan di Indonesia sangat ramai. Dari segi sosial, karena menjadi jalur perdagangan dunia, maka menyebabkan terjadinya interaksi atau hubungan antara pedagang-pedagang dari berbagai belahan dunia dengan penduduk asli Indonesia. Nah, pada saat terjadi interaksi ini, terjadi pertukaran budaya. Letak geografis juga mempengaruhi musim yang ada di Indonesia, yaitu iklim musim atau iklim muson, iklim tropis, dan iklim laut. Adanya ketiga jenis musim ini menyebabkan Indonesia menjadi negara agraris karena Indonesia cocok dijadikan lahan pertanian dan curah hujannya yang tinggi serta sinar mataharinya yang sepanjang tahun. Karena pengaruh musim juga, maka mata pencaharian atau pekerjaan sebagian besar penduduk Indonesia adalah petani. Selain tanahnya yang subur, Indonesia juga dikenal sebagai negara kepulauan yang luas lautannya lebih besar dibandingkan luas daratannya. Hal ini menyebabkan Indonesia kaya akan hasil lautnya. Demikian juga karena letak geografis ini, Indonesia memiliki alam dan panorama yang indah, serta keragaman flora dan fauna. Hal ini akan menarik wisatawan dari dalam dan luar negeri yang bisa meningkatkan devisa negeri. Dengan adanya perbedaan kondisi geografis, secara tidak langsung berpengaruh pada karakter masyarakat dan adat istiadatnya. Anak-anak tahu nggak upacara adat yang ada di lingkungan kalian? Nah, itu juga yang ada di daerah-daerah lain. Upacara adat ini biasanya diadakan oleh masyarakat di daerah pedesaan dan daerah pantai. Upacara ini diadakan sebagai ungkapan rasa syukur terhadap anugerah yang diberikan. Contohnya, upacara Labuan Jalanidi di Jawa Tengah. Kemudian upacara Kasodo di Pegunungan Bromo, Jawa Timur. Ada kebudayaan kayu dan rumah panggung pada suku Asmat, yaitu memakai pakaian dari kayu. Dan kalau rumah panggung ini supaya rumahnya terhindar dari gangguan binatang buas. Anak-anak, tadi itu adalah dampak positif letak geografis Indonesia.
Sekarang kita belajar tentang dampak negatif letak geografis Indonesia yuk. Yang pertama yaitu di Indonesia karena terletak di antara dua benua dan dua samudra, maka sering terjadi bencana alam karena Indonesia berada pada jalur patahan lempeng kerak dunia. Pergerakannya dari lempeng tersebut dapat berakibat pada terjadinya bencana gempa bumi. Selain itu, munculnya banyak gunung berapi yang juga bisa menjadi potensi bencana alam. Yang kedua, maraknya penyelundupan, baik dari negara lain atau dari orang bangsa lain. Yang ketiga, sangat cepatnya berkembang kebudayaan lain atau budaya asing yang masuk ke Indonesia tanpa dipilah oleh masyarakat. Contohnya, kalian lebih senang untuk melihat lebih terkenal tarian dari K-pop daripada tarian tradisional, benar kan? Nah, anak-anak, walaupun bangsa Indonesia beragam suku bangsa dan budaya, tetapi kita harus saling menghormati antara suku bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Karena hal ini sesuai dengan pengamalan sila dari Pancasila. Nah, anak-anak, coba kalian amati, manakah perilaku yang sesuai dengan Pancasila ya? Oke, tugas kalian hari ini adalah kalian menunjukkan atau menerapkan sikap-sikap yang sesuai dengan sila-sila yang ada Pancasila. Kemudian kegiatan itu kalian foto ya. Setelah itu kalian kolase. Bisa dikirim lewat WA kepada guru tematik kalian. Terima kasih. Oke anak-anak, sekian pelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like dan subscribe videonya. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.